Sobat Polteknaker, selamat datang di Spill the PMB. Kita kupas tuntas informasi terkait penerimaan mahasiswa baru Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2022 bersama saya Ute dan juga Pak Sarif selaku Ketua PMB tahun 2022 ini ya Pak ya. Oke, ngomong-ngomong soal PMB nih Pak ya, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke Instagram kita, DM, bahkan WhatsApp. Dan kita akan bahas tuntas hari ini ya Pak ya. Mungkin mulai dari pertanyaan pertama nih Pak. Untuk persyaratan apa saja sih Pak yang dibutuhkan dalam pendaftaran? Untuk persyaratan pendaftaran ya bagi rekan Polteknaker yang berminat untuk bergabung di Polteknaker, tentu saja join di 3 prodi yang kami sediakan. Ada prodi relasi industri, K3 dan manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Ya tentu saja seperti perguruan tinggi lain kita ada persyaratan juga. Sama juga kok dengan perguruan tinggi lain, persyaratannya nggak susah. Nah, di sini ada kita sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Dan tentu saja di sini lulusan SMU, MA atau SMK sederajat. Nah, khusus untuk prodi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini harus dari kalau SMA-nya IPA, kemudian kalau yang SMK-nya itu eksak. Nah, seperti itu. Kemudian juga untuk identifikasi diri kita juga butuh pas foto ya. Nah, untuk ukuran ini Mbak Ute dan juga nanti untuk sobat Polteknaker yang lain ya, untuk upload nih jangan sampai lebih dari 2 MB. Sebab nanti kalau lebih dari 2 MB nanti kesulitan di verifikasinya. Oke. Ya. Ada lagi Pak, berarti sudah semua persyaratannya. Ya, jadi hanya itu saja Sobat Polteknaker untuk dokumen-dokumennya mudah sekali ya, jadi bisa langsung saja didaftarkan. Tapi tadi beberapa catatan-catatannya mungkin bisa digarisbawahi ya. Lalu untuk tes buta warna Pak, gitu, apakah memang sudah ada saat upload administrasi di awal untuk K3 ya? Iya, nah ini menarik ya, jadi memang prodi K3 salah satu persyaratannya itu tidak buta warna, artinya rekan atau sobat Polteknaker diharapkan bisa membuktikan bahwa pada saat registrasi tidak buta warna itu dengan surat keterangan dari rumah sakit atau dokter yang menyatakan tidak buta warna. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi hanya itu saja ya teman-teman ya. Sekali lagi mudah sekali, jadi bisa langsung diupload dokumen-dokumennya sekarang juga ya Pak ya. Oke, lalu untuk alur penerimaannya sendiri Pak, bagaimana sih alurnya dari pertama sampai dengan pengumuman akhir? Oke, baik, untuk alurnya juga sederhana. Kita ada 3 tahapan. Yang pertama untuk pendaftaran online, kemudian ada tes seleksi, kemudian ada pengumuman hasil akhir. Tapi, nah ini ada runtutannya. Kalau kita lihat di sini untuk pendaftaran atau registrasi secara online, kita buka dari tanggal 23 Mei sampai dengan 1 Juli 2022. Catat 23 Mei sampai dengan 1 Juli 2022. Kemudian kita ada pengumuman hasil seleksi administrasi yang kita agendakan di tanggal 6 Juli 2022. Kemudian selanjutnya ada ujian tulis. Nah, ujian tulis ini berbasis komputer. Tentu teman-teman atau sobat Polteknaker sudah terbiasa atau familiar dengan UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Ini secara online yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 15 Juli tahun 2022. Kemudian untuk tahapan selanjutnya itu pengumuman hasil UTBK yang rencananya akan kita umumkan pada tanggal 18 Juli 2022. Nah, ini yang menarik nih, ada psikotes dan wawancara. Ya, di sini akan kita agendakan di tanggal 20 sampai dengan 21 Juli 2022. Nah, kemudian ada hal baru nih Mbak Ute untuk penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ini. Ya, di sini ada tes substansi dalam bentuk IC. Nanti teman-teman yang sudah lolos pada saat UTBK ini diharapkan untuk mengupload IC. Ini sederhana saja pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022. Nah, kemudian dilanjutkan dengan hal baru lagi yaitu LGD, Leader List Group Discussion. Pada tanggal berapa? 27 Juli 2022. Nah, ini penting. Tahapan selanjutnya yaitu tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini kita alokasikan waktu dari tanggal 9 sampai dengan 12 Agustus 2022.
Sobat Polteknaker ini bisa melakukan tes kesehatan di lokasi saat ini berada. Artinya belum perlu datang ke Jakarta, bisa lakukan tes di lokasi Sobat Polteknaker berada. Kemudian ini ada hal menarik juga, kita adakan audiensi, untuk pengumumannya ini hasil seleksi PMB-nya, ini kita akan umumkan pada tanggal 16 Agustus 2022. Nah, selanjutnya ada audiensi dengan orang tua calon mahasiswa. Ini penting, kenapa? Kita ingin melihat komitmen dari calon mahasiswa baru Polteknaker sejauh mana akan mengikuti perkuliahan di Polteknaker sampai dengan selesai. Nah, yang terakhir tentu saja ada daftar ulang yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 19 Agustus 2022. Demikian, Mbak Uti. Oke, itu penjelasan yang sangat lengkap sekali, sudah mencakup berbagai pertanyaan nih Pak. Jadi sepertinya tidak perlu dipertanyakan lagi karena sudah ada, tadi jawabannya sudah tersirat dan tersurat ya teman-teman semua ya. Oke, tapi mungkin ada pertanyaan nih Pak untuk tes UTBK-nya. UTBK. Itu yang diujikan apa saja ya Pak? Oke, baik Mbak Ute, ini tes UTBK seperti tes-tes di perguruan tinggi lainnya. Tentu saja ada tes potensi akademik atau TPA. Nah, kemudian ada wawasan kebangsaan. Nah, ini penting ya, wawasan kebangsaan. Selanjutnya ada bahasa. Ini dibagi dua, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ini ada tes di mana pengetahuan sebelumnya dari calon mahasiswa mendapatkan materi di SMA ataupun di SMA atau di MA, yaitu untuk substansinya untuk IPA atau IPS. Nah, seperti itu. Oke, nah untuk IPA dan IPS nih Pak, itu apakah spesifik untuk program studi tertentu atau bagaimana Pak? Atau misalnya dua-duanya perlu untuk dipelajari dan diujikan gitu? Oh iya, ini pertanyaan menarik ya Mbak Ute. Jadi tadi sudah disebutkan di awal, untuk tes IPA, soal IPA ini diperuntukkan bagi Sobat Polteknaker yang memilih program studi K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian untuk soal IPS diperuntukkan bagi Sobat Polteknaker yang memilih program studi Relasi Industri dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Seperti itu, Mbak Oke. Oke, lalu kalau misalnya nih Pak, Sobat Polteknaker daftarnya kan dua ya Pak pilihannya. Iya. Terus mereka mengambil pilihan satunya K3, Iya. pilihan keduanya MSDM misalnya seperti itu. Itu bagaimana Pak untuk ujiannya? IPA atau IPS kah? Ya, jadi kita coba simulasikan ya, bahwa kalau untuk Sobat Polteknaker mengikuti 2 kali tes, ini kalau yang memilih 2 program studi, terutama untuk K3 dan program studi relasi industri atau MSDM untuk pilihan yang keduanya, ini cukup satu saja, yaitu mengerjakan soal yang IPA, itu saja. Oke, ya. Seperti itu ya teman-teman, jadi sekali lagi kalau misalnya mendaftar 2 ada K3-nya, tapi K3-nya pilihan pertama? Pilihan pertama, betul. Nah itu akan langsung diujikan dengan IPA ya. Tapi Betul. kalau misalnya K3 pilihan kedua bagaimana Pak? Nah, ini jarang sekali terjadi ya, karena biasanya peminat itu yang Sobat Polteknaker dari alumni SMA IPA atau SMK ESAK, itu pilihan pertama biasanya dituju ke K3. Iya, jadi memang sudah otomatis seperti itu Otomatis ya Pak, berdasarkan pengalaman-pengalaman Iya, sebelum-sebelumnya. Oke, yang jadi pertanyaan juga Pak, jadi kan tadi ada tes UTBK, lalu ada psikotes dan wawancara, dan Iya. ada tes substansi. Nah, itu apakah dilaksanakan secara online atau ada dari calon mahasiswa harus ke tempat? Oke, baik. Ini juga pertanyaan yang banyak sekali dikonfirmasi ya. Mengingat kita saat ini masih dalam kondisi pandemi, ini untuk seleksi atau tes yang tadi Mbak Ute sampaikan kita akan laksanakan secara online atau daring. Oke, jadi seluruhnya online ya Pak. Termasuk tadi tes kesehatan juga tidak perlu ke Jakarta ya Pak ya, Betul. jadi bisa langsung ke puskesmas atau rumah sakit tipe C. Betul sekali. Minimal ya, seperti itu. Ya, jadi begitu ya Sobat Polteknaker, beberapa hal yang jadi pertanyaan. Lalu tadi ada juga yang bertanya nih Pak, masuk Polteknaker ada tes fisik atau tidak, tapi itu tadi ya Pak ya, tes kesehatan Tes ya Pak. kesehatan. Oke Pak, terima kasih banyak untuk penjelasannya, sudah sangat jelas sekali sepertinya Sobat Polteknaker. Dan kalau bisa dilihat ini sudah seluruhnya nih, hampir keseluruhan sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Polteknaker. Untuk sobat-sobat yang mungkin masih punya pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan, bisa seperti biasa langsung WhatsApp aja ke admin kita atau DM. Tapi mungkin dari Ketua PMB ada closing statement-nya nih Pak, silakan. Baik, terima kasih Mbak Ute.
Closing statement dari saya, persiapkan diri kalian untuk bergabung di Polteknaker. Oke, singkat, padat, sangat jelas sekali ya. Intinya adalah teman-teman tidak perlu ditunda-tunda lagi. Hari ini juga bisa segera mendaftar ya. Betul. Langsung buka saja linknya seperti yang tertera di dalam website kita ya. Lalu kita tunggu semuanya untuk mempersiapkan diri dalam tes-tesnya dan menjadi mahasiswa Polteknaker. Saya Utep undur diri bersama dengan Sarif. Pak Sarif. Kita jumpa minggu depan. Bye-bye.